atau beda ayah? Beda ibu. Beda ibu, baik. Laqad kana, demi sungguh terdapat, fi Yusufa, fi khabar Yusufa, di dalam cerita Yusuf wa ikhwati dan para saudaranya, wahum, adapun ikhwati, ahada asyara, adalah 11. Maksudnya apa? Wahum, adapun jumlahnya saudaranya Yusuf ada 11. Ayatun, terdapat apa tadi? Terdapat pelajaran. Terdapat pelajaran. Sebetulnya ayat ini lebih enaknya ditafsirkan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayatun apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Sehingga di dalam Al-Quran itu setiap untayan firman Allahnya disebut dengan ayatun kalau satu. Kalau ayatnya dua, ayatani atau ayataini. Kalau ayatnya banyak, ayatun, ayat. Apa yang dimaksud dengan ayat? Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Ya, jadi saya ulang kembali, yang disebut dengan ayat itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatun apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah, ibarun, yaitu baru ini pelajaran. Ibarun, yakni pelajaran. Ibarun, yakni pelajaran. Nah, ada yang menarik di sini yang perlu saya sampaikan, bahwa mengapa Nabi Yakub alaihissalam mampu menikahi dua orang bersaudara. Rahil dengan Laya itu saudara. Laya itu kakaknya. Laya itu kakaknya Rahil, lebih tua dari Rahil, dan dia tidak terlalu cantik. Saya ulang, Laya di sini tidak terlalu cantik. Sebetulnya Nabi Yakub alaihissalam dulu itu tertariknya kepada Rahil yang lebih muda dan lebih cantik daripada Laya. Namun di situ ada suatu kondisi di mana ayah dari orang tua dari Rahil dan Laya ini memperkenankan Laya untuk menikah terlebih dahulu. Apa maharnya? Yaitu berupa, di sini disampaikan mengembala atau memelihara tanaman atau mengembala hewan ternaknya selama kurang lebih 7 tahun. Itu sudah sepakat tuh antara lain. Namun karena ada kondisi-kondisi tertentu sehingga dinikahkan dengan saudarinya yang sulung, yang paling tua. Mengapa ayat ini turun? Nah, ayat ini turun disampaikan di dalam tafsir bahwa ada golongan dari suatu kaum yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perihal kisahnya Yusuf bersama dengan saudaranya, dan mereka ingin menyinkronkan dengan kitab yang mereka anut. Apa kitab mereka? Kitab Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa siapa? Kaumnya Nabi Isa. Siapa? Kaumnya Nabi Isa, Bani Israel. Kaumnya Nabi Musa sama, gak ada bedanya dong. Injil diturunkan kepada ada Yahudi, ada Nasrani. Jadi oleh
suatu kaum ini disampaikan kepada Nabi oleh orang-orang Yahudi. Di sini disampaikan wadzalika annal yahuda lamma sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qissati Yusuf. Ayat ini turun sebagai jawaban ketika orang-orang Yahudi menyoal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal kisah Yusuf alaihissalam. Nah, kemudian mereka juga bertanya, waqila, mereka dikatakan sa'alu an intiqali auladi Yaqub. Mereka juga bertanya tentang perpindahan dari Yakub alaihissalam, putra-putranya ini. Ditanyakan juga kenapa mereka ini berpindah dari bumi Kan'an pindah ke bumi Mesir. Ya, pindah dari daerah Kan'an pindah kemudian ke Mesir. Mengapa pindah, kata orang-orang Yahudi? Maka fadzakara lahum tilkal qissah. Maka kemudian Rasul pun memberikan jawaban, mengisahkan kisah yang ditanyakan. Fawajaduha mutabiqatan lima fit Taurat. Maka kemudian orang-orang Yahudi itu mendapati kisah yang disampaikan itu selaras dengan apa yang terdapat di dalam kitab Taurat. Nah, karena itu inilah yang disebut dengan ayatul lisailin. Kita sempurnakan dulu ayatnya. Ayatun apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah, ibarun, yakni pelajaran-pelajaran lisailina bagi orang-orang yang menyoal. Lisailina bagi orang-orang yang menyoal, bertanya maksudnya. An khabarihim, tentang cerita, an khabarihim, tentang ceritanya siapa? Tentang ceritanya ikhwati Yusuf wa ikhwati. Ya. Maka kemudian Nabi SAW memberikan, merespon perihal pertanyaan dari orang-orang Yahudi. Pertanyaan saya, mengapa Nabi itu bisa mengisahkan kisah umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi? Padahal Nabi Muhammad belum dilahirkan, tapi Nabi mampu untuk mengisahkan dengan detail kisah yang ditanyakan oleh orang-orang Yahudi. Mengapa? Mengapa? Saya nanyanya mengapa, bukan dari mana. Mengapa Nabi bisa? Inilah kemudian yang disampaikan di awal, bahwa salah satu tema besar yang terdapat dalam surah Yusuf ini adalah merupakan salah satu tanda kenabian Rasulullah SAW, sehingga ia mampu untuk mengisahkan umat-umat terdahulu. Sehingga di sini disampaikan nih, wahina idin fayamin dalaili nubuwatihi. Inilah bagian dari tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Padahal sebelumnya Nabi itu tidak hidup di zamannya. Paham ya? Baik. Udhkur, kisahkanlah atau sebutkanlah. Udhkur ini melebihi dari kisah. Udhkur, jadi maksudnya kisahkan dengan baik-baik dan ingatkan kepada mereka. Il ini seringkali dimaknai dengan ketika. Ketika. Ini sebetulnya dalam ilmu bahasa Arab bukan hanya bermakna ketika, tapi ingat dan pelajari dengan baik-baik. Itu namanya. Qalu, ketika berkata. Qalu, ketika berkata. Siapa yang berkata? Siapa yang berkata? Qalu, ketika berkata. Siapa yang berkata? Ai ba'du ikhwati Yusufa, yakni sebagian dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Yakni sebagian dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Apa yang mereka katakan? Jadi inilah indahnya tafsir.
Jadi tidak semua saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam memiliki argumen yang serupa. Nah, li ba'dihim pada sebagian yang lain. Li ba'dihim pada sebagian yang lain. Li ba'dihim pada sebagian yang lain. La Yusufu, sungguh. Jadi ini termasuk dalam harfu qasam. La Yusufu mauti'atun liqasamin mahdzufin. Jadi sebetulnya ada huruf qasam di situ yang dibuang. Mahdzuf itu namanya dibuang. La Yusufu, demi atau sungguh adapun Yusuf. Mubtadaun menjadi mubtada. Mubtadaun menjadi mubtada. Ini saya cek dulu yang baru nih. Thalabah jadidah. Saufattish yakni an dirasatikuma fi durus al-lughah al-arabiyyah khususan fi kitab al-iktishaf. Kalian berdua sudah sampai pada pembahasan yang kedua, bukan? Nah, ketika disebut sebagai mubtada, apa yang tergambar dalam benak kalian? Apa yang disebut dengan mubtada? Apa itu mubtada? Ya, maknanya i'rabnya rafa, maknanya adapun tandanya mim. Akselerasi mubtada itu apa? Kok beda? Nah, nanti kalau kalian sudah masuk pada pembahasan berikutnya akan ada subbahasan yang demikian. Jadi yang kalian pelajari sekarang itu masih tahap pemula, tahap awal. Nanti akan ada definisi yang lebih detail. Kaidahnya Diana? Munafuhu mu'abbadu an kulli lafdhin amilin mujarrad. Mubtada isim apa? Kenapa zahir? Kaidahnya al-mubtada ismu zahirun kama madaya amudmarun ka anta ahlu lil qada. Terus ibtida bima tasal min ad-dhamiri bal bi kulli mam ana wa nahnu anta anti antuma antunna antum wa huwa wa yahum huma wa hunna aidan fal jami'u 12 wa qad madha minha mithalun mu'tabar. Apa yang mereka katakan ini, mereka sudah musyawarah nih saudara-saudaranya. Yusuf ini kayaknya akan menggulingkan kita nih. Nah, karena mereka tahu. Kenapa mereka tidak benci kepada Bunyamin? Karena Bunyamin sudah, kata mereka, kalau Bunyamin kan masih kecil ya, dia itu lebih muda daripada Yusuf. Jadi mereka juga melihat bahwa di dalam diri Nabi Yusuf itu terdapat kemuliaan daripada saudara-saudaranya yang lain. La Yusufu, sungguh adapun Yusuf, mubtada'un menjadi mubtada, wa akhuhu, dan saudara kandungnya. Dan saudara kandungnya. Siapa yang dimaksudkan? Syaqiquhu. Nah, jadi syaqiq itu saudara kandung. Syaqiq. Syaqiquhu yakni saudara kandungnya. Maksudnya yang apa bahasa sekarang? Yang bontot, yang bungsu. Syaqiquhu yakni saudara kandungnya, bungsu itu. Siapa namanya? Bunyamin. Bunyamin, yaitu Bunyamin. Ahabbu. Ahabbu adalah. Ahabbu adalah lebih dicintai. Mereka musyawarah, ini Yusuf sama Bunyamin ini mendapatkan perhatian khusus dari ayah. Mereka membandingkan dengan dirinya sendiri. Apa yang mereka bandingkan? Kita lihat. Khobarun. Itu bukan khairun ya. Di kitab kalian itu khairun atau khobarun? Nah, itu khobarun. Saya juga semalam itu ketika mutola'ah, kok khairun ya? Kalau khairun juga bisa, berarti khairun lebih baik. Tapi maksudnya di sini kalau saya baca di syarah ini, di Hasyiyah Sawi, di situ menjadi khobar dari lafadz Yusuf. Setiap mubtada itu membutuhkan pada khobar. Khobarun menjadi khobar. Khobarun menjadi khobar. Silakan dirubah. La'alla shawab, insyaallah yang benar itu adalah khobarun. Karena di sini disampaikan ay an Yusufa wa akhuhu.
Jadi khobar dari lafadz Yusuf dan saudaranya. Siapa saudaranya Yusuf yang dimasukkan? Bunyamin. Ini satu ibu atau beda ibu? Bunyamin. Nah, berarti saudara kandung Yusuf dengan Bunyamin kemudian dibandingkan dengan 10 saudaranya. Saudara apa namanya? Saudara tiri. Ya, saudara tiri mana? Ahabbu adalah lebih dicintai ila abina di samping ayah kami. Ila abina di samping ayah kami. Minna daripada kami. Atau kita sama. Ila abina di sisi kita atau kami. Minna daripada kita. Jadi Yusuf dan Bunyamin itu lebih dicintai, lebih disayangi oleh ayah daripada kita. Nah, udah mulai ancang-ancang nih. Maka kalau kalian mendapati, mohon maaf, misalkan ada seorang anak yang memiliki saudara, namun saudaranya tidak seibu atau misalkan tidak seayah, kemudian ada percekcokan di situ, maka kalian jangan heran. Karena kaidah di dalam Al-Quran menyatakan demikian. Kalau ada kisah dalam Al-Quran, di sini tidak disebutkan tokoh-tokohnya secara rinci. Di sini disebutkan tokohnya secara rinci, saudaranya disebutkan di sini nggak disebutkan. Inilah indahnya Al-Quran. Kalau ada kisah yang kemudian di situ tercela, ada misalkan aib yang buruk, maka di sini tidak disampaikan secara detail. Sehingga dalam dunia akademik itu disebut dengan menjaga etika jurnalistik. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengalami hal yang sama dengan tokoh yang berbeda, maka ketika misalkan saya sebutkan ada si A melakukan hal yang buruk, misalkan katakan namanya misalkan A ya, A. Nah, saya menyebutkan si A ini buruk perangainya, masa saudaranya saja mau dibunuh. Ternyata ada orang lain yang namanya juga A. Tersinggung nggak kira-kira? Tersinggung, karena namanya di sini sama. Salah satu etika dalam memberikan informasi, mengisahkan hal yang buruk di dalam Al-Quran itu adalah tidak menyebutkan nama, atau bahasa sekarang apa? Nah, tidak menyebutkan identitas. Jadi misalkan kalau kita lihat di berita-berita itu bahkan ada inisial A, inisial. Nah, itu sebetulnya terinspirasi dari Al-Quran. Jadi indahnya Al-Quran seperti itu. Makanya kalau kita ingin membicarakan misalkan hal-hal yang kurang baik di dalam diri seseorang, kita ngobrol dengan bahasa yang tidak menyakiti orang tersebut. Jadi pakai misalkan siapa gitu. Kok seperti ini ya? Harusnya gini. Bukan berarti kita menggosipi, enggak. Tapi kita ingin mengambil pelajaran dari keburukan yang dimaksudkan. Dari sini paham ya? Nah, maka jangan sekali-kali kita menyebutkan aib atau keburukan orang lain. Mengapa demikian? Karena belum tentu aib kita itu tidak ada. Kita semuanya itu mulia sampai detik ini, barangkali mereka itu belum tentu mengetahui aib kita, ditutupi aib kita ini. Kalaulah aib kita ini ditampakkan oleh Allah, Allahu a'lam, habis ini. Nah, wa nahnu sedangkan kami osbatun. Wa nahnu sedangkan kami osbatun adalah sekelompok. Osbatun adalah sekelompok. Jadi kita ini adalah gerombolan. Yang disebut dengan osbah, berapa jumlah hitungannya? Di sini ada yang mengatakan minal asyarah ilal arba'in. Dari 10 sampai 40 itu disebut dengan suatu golongan yang kuat. Jadi kalian tambahi di situ. Osbatun adalah sekelompok yang kuat. Osbah namanya. Berapa yang dikatakan, yang dikategorikan sebagai osbah, di sini ada yang menafsirkan angka jumlah 10 sampai 40 itu dinamakan osbah. Apa bedanya dengan jemaah? Di sini nanti disampaikan. Ada kemudian yang kedua mengatakan
yang disebut dengan usbah itu adalah 3 sampai dengan min thalathatin ila asyara. 3 sampai 10 itu disebut dengan usbah, kelompok yang sangat kuat, golongan yang kuat. Ada juga yang mengatakan min asyaratin ila khamsata asyara, dari 10 sampai dengan 15 itu golongan yang kuat atau usbah. Wakila ghairi dzalik. Dan bahkan ada yang mengatakan, ada yang berpendapat selain yang disampaikan tadi. Kata mereka, kata sebagian saudaranya Nabi Yusuf, ayah itu telah berbuat yang tidak adil. Pilih kasih lah ya sekarang bahasanya. Pilih kasih terhadap anak-anaknya. Padahal kita ini adalah golongan yang lebih kuat daripada Yusuf. Yusuf aja cuma berdua doang sama adiknya. Maksudnya kalian paham gak yang dimaksudkan kita ini adalah golongan yang kuat? Bagaimana maksudnya? Ya, mereka juga banyak dan terlahir dari, ada yang 6 orang itu kalau nggak salah di sini disampaikan terlahir dari satu ibu. Ada yang, dan sebetulnya Nabi Yakub alaihissalam itu tak hanya memiliki 12, karena ada juga istri beliau itu yang melahirkan. Di sini disampaikan ada, beliau itu juga memiliki seorang anak perempuan. Tapi di sini tidak disebutkan karena menafsirkan mimpi yang ada di dalam mimpinya Nabi Yusuf. Kami ini adalah kekuatannya melebihi dari Yusuf. Jama'atun yakni jamaah. Jama'atun yakni jamaah. Inna abana. Apa yang mereka katakan? Ayahnya sendiri mereka mereka mencari-cari kesalahan orang tuanya. Inna abana, sungguh ayah kita itu. Inna abana, sungguh ayah kita, lafi dhalalin, adalah berada dalam kesesatan. Yang kata mereka, ayah kita itu sesat ya. Maksudnya sesat di sini gimana? Khata'in, yakni kesalahan. Khata'in yakni kesalahan. Jadi persepsi dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam yang 10 itu menganggap bahwa ayahnya telah berbuat pilih kasih, sedangkan mereka itu sebetulnya kata mereka golongan yang lebih kuat daripada Yusuf dan Bunyamin. Apa yang mereka katakan perihal ayahnya? Ayah itu benar-benar udah berada dalam kesalahan atau kesesatan. Kesesatan di mana yang dimaksudkan? Di sini ditafsirkan. Ai fi amrid dunya wa ma yasluhuha. Ini beliau itu, ayah itu kalau ditafsir di Hasyiah Sawi di sini disampaikan kesalahan-kesalahan dalam hal duniawi. Contoh misalkan seperti ini, perihal dalam tupoksi atau porsi untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya itu enggak adil. Nah, li'anna asyaddu quwwatin wa akbar sinnan wa aktsaru manfaatan min Yusuf. Kata mereka, kita ini lebih tua daripada Yusuf. Yusuf baru berumur 12-an tahun, apalagi Bunyamin. Kita ini lebih tua dan lebih memberikan manfaat kepada ayah daripada Yusuf. Falamma atharahu alaina fil mahabba inna hadzal khata' bayyinun wa laysa al murad al khata' fid din. Yang dimaksudkan kesalahan atau kesesatan di sini bukan dalam hal agama, karena Nabi Yakub itu nabi dan rasul bukan? Nabi dan rasul dimaksum enggak? Ya dipelihara atau terjaga dari melakukan kesalahan. Fa in i'taqada, kalau ada sebagian yang menganggap, meyakini bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Yakub ini kesalahan dalam hal akhirat, dalam keyakinan misalkan kafar, maka orang yang meyakini seperti itu sudah kafir. Jadi misalkan mengatakan, oh iya ya, ternyata Nabi Yakub misalkan dia nggak adil kepada anaknya dalam urusan agama misalkan. Kalau meyakini demikian, maka orang yang menyatakan hal demikian itu sudah kafir. Nah, kita lanjutkan. Mubinin yang nyata. Mubinin yang nyata.
Mubinin yang nyata. Bayyinin yakni yang jelas. Bayyinin yakni yang jelas. Bayyinin yakni yang jelas. Bi'itharihima sebab menyayangi keduanya. Bi'itharihima sebab menyayangi keduanya. Siapa keduanya? Nah, Yusuf dan Bunyamin alaina dibandingkan kami. Ini kata saudaranya, ayah itu benar sesat, benar berada dalam kesalahan yang sangat nyata, sangat jelas kesalahan ayah. Jadi ayah lebih memilih, lebih menyayangi Yusuf dan Bunyamin daripada kita. Kenapa demikian? Karena ayah lebih bi'itharihim alaina, lebih mengunggulkan Yusuf dan Bunyamin daripada kita. Maka ketika mereka kemudian berdiskusi untuk merencanakan, mereka sudah memiliki planning untuk membinasakan Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah yang akan mereka lakukan? Apakah semua saudara Nabi Yusuf yang 10 ini akan memiliki argumentasi yang sama, memiliki rencana yang sama untuk membinasakan Nabi Yusuf alaihissalam? Inilah yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Maka pelajaran yang bisa kita ambil sampai dengan ayat yang ke-78 ini adalah jangan sampai kita memiliki prasangka yang buruk terutama kepada orang tua. Bahkan di dalam surah Luqman, berbakti kepada orang tua itu sifatnya wajib, kendati pun orang tua yang dimaksudkan itu berbeda agama, berbeda ideologi dengan anaknya. Anaknya Islam, muslimah, orang tuanya non muslim. Apakah anak ini masih wajib berbakti pada orang tuanya? Masih. Iya, dalam perkara dunia ini harus berbakti. Punya rezeki silahkan berbagi kepada orang tua, berbakti kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Bagaimana ayat yang terdapat di surah Luqman itu? Ada yang hafal di sini? Nadia? Juz ke berapa? 20? 20 berapa? 21 ya? Kisahnya Luqman. Ada yang hafal? Elva? وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا على وهنا atau kurhan di sini. Wahnan ya. Wahnan ala wahni wa bisalu fi amaini anishkur li wa liwalidayya ilayya al-masir. Bahkan jika orang tuanya pun berbeda pemahaman, berbeda keyakinan, anishkur li wa liwalidayya. Apakah kamu enggak mau bersyukur? Kalian harus bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'an. Gimana ayatnya? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi'in fala tuti' wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kalau misalkan kedua orang tuanya, ayah atau ibunya memerintahkan untuk menyembah keyakinannya, untuk sesuai dengan keyakinan ayah ibunya yang non muslim, maka kata Allah wa sahibhuma fid dunya ma'rufa fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tolaklah dengan penolakan yang lemah lembut. Jadi jangan sampai karena orang tuanya berbeda keyakinan kemudian membentak, ajaran kamu saja sesat gitu. Nah, jangan. Berbicaralah yang baik. Kalaupun disuruh demikian, maka tolaklah dengan penolakan yang lemah lembut. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Temanilah, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua yang dimaksudkan selama berada di dunia. Yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua adalah salah satu pelajaran yang kita dapat ambil dari ayat ini, jangan pernah memiliki anggapan atau persepsi bahwa anak atau saudara kita yang bahkan itu konteksnya misalkan berbeda ibu atau berbeda ayah, kemudian kita lantas memiliki sikap yang tercela kepada saudara yang dimaksudkan. Jangan sampai, karena masih satu darah, masih sedarah daging. Misalkan ayahnya yang sama atau ibunya yang sama, ataupun kendati pun misalkan anak angkat misal, maka tetap harus berbuat baik. Nah, ayat ini ingin mengisahkan kepada kita jangan sampai kita melakukan hal-hal yang keliru yang pernah dicontohkan oleh umat-umat terdahulu. Baik. Kami kira itu yang bisa kami sampaikan di pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan untuk mengamalkan isi dari ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak apa-apa kita ngajinya 2 ayat, 1 ayat. Karena yang kita inginkan itu adalah kita paham dan mengamalkan. Ya, kalau kalian mendapati hal demikian, kalian gak usah heran. Karena pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Tinggal kita bagaimana cara menyikapi hal yang demikian. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan keberkahan kita dari Al-Quran. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.